Pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya bersama Selfie Kitty. Nah, kita sudah berada di salah satu bangunan cagar budaya Istana Kesultanan Terah Akhir Jambi, Rumah Batu Olah Kemang. Monggo. Makanya konon di sini tuh ada harta karun yang terpendam, katanya Mas Tukul. Wow, pastinya karena ini cagar budaya, paling tidak tetap harus dilindungi. Untuk generasi anak cucu kita harus tahu dulunya ini seperti apa. Yes. Energi apa yang akan terlihat dan tergambar di visual kamu, teman-teman dari tim Mister Tukul jalan-jalan. Ini udah merasa merinding ya sepertinya. Kalau lagi ngomong gitu udah. Kalau saya masih kondisi agak biasa, tapi hangat-hangat sudah terasa. Karena deket aku, jadi hangat. Ya. Nah, kok bisa seperti apa energi akan ikut terus Mister Tukul jalan-jalan. Tepat di seberang kota Jambi, Kecamatan Danau Teluk, masih berdiri kokoh sisa kejayaan Kerajaan Melayu abad 18. Bangunan yang menghadap Sungai Batanghari ini merupakan sebuah kesultanan terakhir yang dipimpin oleh Sultan Syahid Idris Hasan Al-Jufri yang mendapat gelar Pangeran Wirokusumo. Bangunan ini terdiri dari 2 lantai yang memiliki 4 gaya arsitektur, Cina, Eropa, dan juga Melayu. Karena keunikan dan nilai sejarahnya, bangunan yang kini kenal dengan Rumah Batu Olah Kemang ini menjadi bagian dari cagar budaya provinsi ini. Namun kini kita hanya bisa melihat seonggok gedung terbengkalai yang tidak terawat. Layaknya tempat terbengkalai, di sini banyak legenda magis yang tersisa di tempat ini. Konon tempat ini masih tersimpan harta karun gaib berupa benda pusaka sakti milik Sultan. Di sini pun terdapat legenda tentang anak kembar buaya yang dilahirkan oleh salah satu pelayan istana. Bahkan beberapa waktu lalu saat banjir besar terjadi di area ini, sosok buaya keramat tersebut ditemukan. Aduh, ini saya belum pernah melihat taman dengan bunga-bunga seperti ini. Baru kali ini saya melihat kayak gini. Oh, ini apa nih? Pohon apa? Ini nggak tahu, ini saya belum pernah loh ini. Wah, ada pohon. Gimana Sylvie melihat energi di sini? Aku dari situ sih udah ngerasa merinding kaki biasa. Nggak tahu apa nih. Kalau saya agak panas, pengap gitu, pengap. Padahal kan luasan itu Wali. Nah, biasanya ada tekanan energi yang sangat kuat sekali, tapi masih positif lah. Bicara soal bangunan sejarah, kita pernah ke bangunan cagar budaya yang syarat dengan mistisnya, yaitu di Pontianak. Penasaran seperti apa sih cagar budaya yang ada di Pontianak? Kita lihat cuplikannya. Buaya putih suka muncul di sini kalau pas air mau naik. Jadi buaya putih itu menurut ceritanya beda dengan buaya biasa, beda. Dia pakai pending kayak tali pinggang emas gitu. Konon ceritanya raja itu punya selir, terus punya anak kembar, salah satunya buaya putih. Nah itu waktu rajanya meninggal, si buaya putihnya pengen dilepas, selalu berontak terus. Nah itulah waktu dilepas itu terjadi suka ke aliran danau ini. Selain buaya putih, kejadian angker lain di sebelah sana itu, tikung sana, suka terjadi kecelakaan, mobil suka masuk ke dalam itu. Di sini ada siluman buaya putih, tapi dia udah jadi ratu. Terus dia punya bawahan nenek-nenek, dan nenek-nenek itu kalau maghrib hujan-hujan rintik-rintik dia keluar dan dia berjalan di arah situ, dan dia membuat kecelakaan. Nenek itu buat kecelakaan manusia di sini, dia ngelintas di saat hujan-hujan rintik-rintik kan, jadi oleng kadang motor atau mobil gitu. Udah sering kayak kejadian kecelakaan mobil kemarin, kemungkinan nenek itu yang buat. Di sekitar sini ada Mr. X, kuburan Taman Nama. Dia itu kuburan itu kata orang-orang sini dia sering gentayangan. Terus juga di ekspedisi kami kemarin pas temen kerasukan, ada yang kerasukan tangannya hilang satu. Dia minta cariin itu dan keluarganya.
Ini apa sih, Danau Sipin ya? Iya, Danau Sipin, Pak. Nah, apa sih, ada mitos apa sih di sini? Dulu mitos konon katanya di sini ada seperti apa? Seperti makhluk siluman buaya putih gitu. Konon katanya di danau ini penunggunya gitu. Pernah saya dengar dari rekan-rekan juga, biasanya mereka ada yang melintas ini di saat malam itu seperti ada penampakan gitu, sosok yang melintas. Sosoknya gitu. Tapi nggak diceritain apa? Biasanya tuh kayak itu kata teman itu kayak perempuan baju putih gitu, yang di daerah tikungan di sana. Tapi ceritanya ini yang muncul itu justru penampakan buaya putih ini ya. Iya. Kalau Mr. I ngeliatnya gimana, Mr. I? Gini Mbak Sarah, kalau saya lihat memang benar yang dikatakan Mas Ridho. Iya. Jadi yang sering sebenarnya sih kalau menyebabkan kecelakaan ini bukan 100% si makhluk yang lewat perempuan ini, juga manusianya juga. Dikala lewat sini kadang keadaannya, pikirannya nggak konsen, tegang apa. Jadi sewaktu lewat ada orang nyebrang ini langsung tabrakan. Nah, kalau masalah buaya putih ini sebenarnya muncul karena nggak ada maksud apa-apa dia. Dia muncul ingin menamakan, ingin memberitahukan bahwa saya ini memang penguasa di sini gitu. Jadi ini Mas, waktu tim Wismis pernah melakukan ekspedisi, jadi ada lihat berapa penampakan seperti katanya ada seperti nenek-nenek gitu, seperti perempuan di. Itu apa ada hubungannya dengan yang sering kecelakaan di tikungan Mr. X di situ? Kalau saya lihat, maaf Mas Ridho ya, yang saya lihat ini perempuannya kan tua kan. Kalau sama kecelakaan yang ada di sana nggak ada hubungannya. Oh, nggak ada hubungannya. Benar-benar nggak ada hubungannya. Jadi dimensinya ini sendiri, yang di sana sendiri ya? gitu. Kalau saya lihat di sana ini ada aura yang memungkinkan makhluk-makhluk lain bersemayam di situ gitu. Oh gitu. Jadi bukan dari sini gitu. Bukan dari Jadi sini. dimensinya lain-lain. Oh gitu. Jadi mungkin dari cerita-cerita, terus yang mungkin yang terdengar terus adalah penampakan yang buaya ini, ya. Gitu. Jadi disalahkan terus. Oke, Mas Ridho, makasih banyak ya atas informasinya. Thank you. Mr. I, kita kita nge-explore ke arah sana ya, Mr. I, kayaknya. Lebih, apa sih biar lebih jelas ya, ada apa di sini ya. Ini Mr. I merasakan. Ini kita udah merasa banyak sosok-sosok yang mendekat dari sana, Mbak Sarah. Iya. Ini dari sana mulai mendekat ke sini. Kita kan udah merasakan kan? Tapi ini bercampur ya, Mr. I. Bercampur. Jadi ada yang negatif juga. Negatif sama positif bisa dikatakan seimbang di sini ini. Kalau saya lihat ini sosoknya tinggi besar. Ini bulu, tapi di sini bukan tanduk. Ini seperti telinga yang panjang ini. Terus kalau wajah, kalau saya lihat tuh sekilas seperti persis wajah harimau. Tapi campur ya? Iya, campur. Jadi ini benar-benar negatif yang datang ini. Ini loh, kayak bikin apa sih, gatel? Iya. Apa ya, Misteri ya? Apa sih? Ini terus terang aja, ini sosok ini beda dari sosok-sosok yang lain karena dia termasuk seperti siluman yang ada di sungai. Jadi memang benar-benar emang ada yang unsur negatif juga unsur ya? Negatifnya, yang saya bilang tadi 50-50. Oke. Tapi ini memang, nih kalau Mr. I bisa lihat di belakang ada sosok perempuan, itu lihat nggak sih? Ya, ini benar posisi di sini. Perempuan, ya kalau kita panggil bisa nenek lah. Ya, sudah apa ya, berumur ya udah tua ya. Sudah tua, nenek-nenek. Jalan. Dan dia ada hubungannya dengan buaya ya? Ada. Coba. Dia seperti apa ya? Kalau orang Jawa tuh mbok emban apa ya? Iya. Ibunya ya? Seperti emban apa? Dia apa sih? Tapi ini sosok yang besar udah di sini. Iya, dan dia mau ngedeket yang ini. Iya. Yang negatif udah mendekat ini sini. nyampur. Jadi yang nenek-nenek ini
Dia, aku ngeliat ini loh, kayak misteri menimang-nimang. Seperti menimang, tapi memang kayak menimangnya tuh ada buntut yang lebar gitu. Langsung aja. Oke. Jadi saya tidak berasal dari sini, tapi dari tempat lain. Saya yang meminta untuk dipindahkan karena memang ini tempat saya yang sebenarnya. Jadi memang beliau datang seperti dititipkan dalam manusia gitu. Jadi nempel sampai pada akhirnya dikembalikan ke tempat yang seharusnya. Jadi memang sudah garis yang harus dijalanin. Ini yang dari kiri kenapa ya, Mr. I? Kayak mau ganggu terus nih. Iya, ini sosok yang di belakang ini memang benar-benar ganggu. Kenapa ya, Mr. I? Ya, gini, sosok yang di sini, dia merasa semenjak adanya si buaya putih ini, dia merasa si buaya putih ini saingan daripada dia, gitu. Jadi dia, di mana si buaya putih ini berinteraksi dengan manusia, dia pasti ikut berinteraksi, karena merasa dia juga penguasa juga. Iya, kayak mau nempel gitu loh. Tadi makanya kayak mau ngomong udah cepet yang ini bilang udah cepet, kayak nggak bisa, udah kamu ngomong aja, kamu ceritain. Cuman yang di sini kayak ganggu gatel gitu. Di masa itu kenapa si buaya ini putih ini diturunkan terus diikuti si nenek ini, dia ingin menempel di alam manusia, di Sultan Idris. Tujuannya apa? Waktu itu di daerah sini terjadi seperti kayak peperangan, terjadi huru-hara, terjadi pertentangan-pertentangan, di mana ada juga penjajah di sini. Jadi tujuannya untuk mengamankan Indonesia, khususnya daerah Jambi ini. Ya, kalau gitu kita bergerak lagi, Mr. I ya. Mungkin di sana kayaknya ada yang rawan kecelakaan itu loh, Mr. I. Yang tadi saya bilang, kita lihat sana aja ya. Jadi kamu sama laki-laki itu dihamilin gitu? Iya. Terus? Nih, Mr. I, kayaknya energinya di sini deh. Ini, tapi apakah ini kan sering kecelakaan di sebelah sana ya, Mr. I ya? Apakah ada hubungannya ya? Apa karena makam ini? Ini apa sih ya, Mr. I? Kalau saya lihat gini, itu sebuah makam. Cuma si perempuan ini sama yang dimakamkan ini nggak ada hubungannya. Dikarenakan di situ ada makam, si sosok perempuan ini sering bersemayam di situ. Sering mundar-mandir ke sini, sana ke sini gitu. Tapi ini di sini sendiri sebenarnya siapa ya, Mr. I? Kalau saya lihat dia kuburan seorang bukan orang Indonesia, bukan orang pribumi. Dia lebih ke warga Portugis. Oh, berarti udah lama banget ya? Udah. Nah, kalau kejadiannya saya lihat si orang Portugis ini bukan mati dibunuh, nggak ada luka sama sekali. Dia entah kenapa, mungkin dari sungai ini atau apa, dia meninggal. Oh, memang meninggal dalam perjalanan meninggal, terus nggak ada yang memakamkan. Di kala mayatnya nggak ada memakamkan, ada orang pengembara juga sebanyak 7 orang lewat. Mungkin karena kasihan dimakamkan di sini. Makanya kita nggak tahu itu kuburan siapa, nggak tahu kan. Kasihan juga tapi ya. Gitu.
Jadi memang dalam perjalanan terus beliau meninggalnya secara natural, mungkin beliau sakit atau gitu ya. Tapi sebenarnya sosok perempuan ini tuh siapa ya, Misteri? Karena kan kenapa dia mengganggu, dan kata teman tadi yang dari wisata mistis itu kayak dia bilang ada sosok sempat tersebut sosok perempuan, gitu. Dan ini siapa sebenarnya, dan kenapa kok dia mengganggu gitu? Ya lebih lagi nih masalah daripada kita tanda-tandanya. Itu ceweknya. Assalamualaikum. Kamu siapa? Hah? Enggak. Kenapa kamu kok sering mengganggu pengemudi di sini, orang yang lewat di sini sampai menimbulkan kecelakaan? Dendam kenapa? Sama laki-laki. Dulu kamu sampai dendam sama laki-laki, kejadiannya gimana? Hah? Kamu memang mulai dulu di sini? Ya. Kenapa? Kenapa menangis? Oh. Jadi kamu sama laki-laki itu dihamilin gitu? Ya. Terus? Kamu diapain dulu sama laki-laki itu? Dibunuh? Oh. Kenapa laki-laki itu sampai membunuh kamu? Hah? Apa kamu punya kesalahan? Apa kamu pernah menjalin cinta sama dia? Terus kenapa kamu kok laki-laki ini kan udah menjalin cinta, tapi kenapa kamu kok dibunuh? Hah? Ya. Kemana udah? Ya. Sakit hati, jadi sakit hati sama laki-laki. Kayaknya hamil ya. Iya. Jadi dia hamil, terus nggak tahu gimana, kayak sebenarnya sih keguguran. Terus laki-laki ini kayak bilang, kamu udah menjebak saya apa gitu loh. Terus sebenarnya sih kecelakaan, jadi memang ada perkelahian, terus dia tertusuk si laki-laki ini tertusuk. Ya laki-laki itu juga sebenarnya menyesal gitu. Tapi ini kejadiannya udah lama banget. Kenapa? Zaman perang ini sih, zaman kalau saya lihat sebelum kemerdekaan. Jauh. Sebelum kemerdekaan Indonesia, kejadiannya sudah ada dulu. Pemirsa, tapi saya juga penasaran ada sosok-sosok apa aja yang ada di sini. Misteri sekarang akan mencoba untuk saya juga penasaran, ingin melukiskan sosok-sosok yang ada di sini mulai di danau sana sampai di sini. Oke, kita ke arah sana. Ya, Misteri, gimana? Oh, ini, oke. Ini sosok yang mana ya, Misteri? Ini sosok yang asli kalau di dimensi gaib. Ini sosok buaya itu. Oh, oke, yang buaya ini. Ya, buaya putih itu. Terus kemudian yang ini sosok nenek-nenek perempuan. Yang selalu mendekat ya, yang selalu di dekatnya ya. Bener. Yang apa sih, kalau orang Jawa bilangnya mbok ban ya, pengasuh atau ibu angkat ya. Nah, kalau yang ini Misteri, ini sosok seorang Portugal, Mr. X. Yang tadi ya, yang apa sih, yang makamnya beliau. Iya, benar. Kasihan nih Misteri. Terus salah satu kalau sosok yang perempuan yang sering ganggu itu, tadi kita tarik dia nggak mau gitu. Jadi dia emang nggak mau menampakkan diri gitu. Oke, jadi gimana kalau kita berdoa yuk Misteri, karena kan
apa sih untuk korban yang pernah kecelakaan di sini juga, ya, terus supaya tenang. Iya, sama buat dia mungkin Ya, kan nggak ada karena namanya nggak ada juga, keluarganya, nggak ada yang ngerti keluarganya, gitu ya, ya, bener. Dan buat siapa aja yang memang ada di sini ya, Ya. ya kita berdoa sebentar ya, Ya. Mr. I. Nah, Mr. I, tadi pas saya berdoa saya sempat kayak ngelihat ini loh Mr. I, sosok yang Buaya putih, nih, iya. kayaknya ada asal muasalnya tempatnya nih Mr. I. Gimana kalau kita ke sana Mr. I? Ya, lebih baik sana, lebih Ya. ke tempat Biar- asal muasalnya, lebih jelas lagi sana. Iya, ya. Yuk pemirsa. Cakep. Kulitnya apa? Kayak menakin tahu? Apa sih? Bersih gitu, bersih. Iya. Ini, Mat, ini sebetulnya apa nih, Mat? Bu Saripah ini. Kak kesini, Bu. Ini energinya kuat. Wah. Ini Kesultanan Jambi, Sultan terakhir Jambi. Kesultanan Jambi. Iya, pada abad ke-18. Pada 18. Berakhirnya dia wafat 1902. luar biasa pada 18 sampai 1902 berarti. Energi apa yang Muhammad lihat ini? Tergambar residual energi mungkin flashback tahun lalu ini. Tahun lalu sih memang ini agak megah Mas Tukul, bawaannya juga bagus, terus positif juga bawaannya. Cuman ketika sekarang ini sudah agak bercampur dengan sosok-sosoknya. Iya. Karena tidak terawatnya itu. Iya, betul. Iya. Ya, bikin yang di belakang sini bikin mereka nyaman gitu, karena lembab dan Betul. Dan terus bengkelek. Iya. Bener nggak Bu, legenda buaya putih di tempat ini ada? Pernah ceritanya seperti apa? Kalau menurut cerita orang tua saya dulu memang ada. Ya, ada pelayannya melahirkan anak 2 kembar, satunya buaya putih, satunya manusia, tapi anaknya laki-laki. Nah, jadi kemarin raja ini, sultan ini punya 2 rumah, 2 kolam tempat pemandian. Makanya satu yang di sebelah untuk buaya, yang satu untuk pemandian sultan. Mat, ini rasanya udah nggak enak saya apa, Mat? Itu kayaknya ada Iya. Karena tekanan. ketika diomongkan tentang buaya itu, Udah mulai merinding. saya datang Mas Udah Tukul, mulai itu dari depan. Ini udah mulai merinding ya? Aduh. Ini udah Ketika mulai kita merinding. membicarakan sesuatu pasti malu itu datang. Ini. Kayak ngerasa diomongin langsung pada datang Nah, gitu ya. ini baru saya terasa sekarang. Dan sekarang kanan kiri. Ini ruangan apa ini, Bu? Ini ruangan utama, besarnya 5x5. 5x5. Ya. Biasanya hal-hal mistis gitu, apa yang sering masyarakat lihat, apa gitu di sini. Atau mungkin yang sering Ibu terjadi sendiri gitu. yang pernah lihat itu. Kalau saya dengar dulu orang yang tinggal di sini, dia lihat itu yang namanya jin. Kenapa? Jin. Ini bentuknya ada yang kecil, ada yang nggak pakai tangan, ada yang nggak pakai baju. Maksudnya ada yang ada tangannya gitu. Mas Ahmad, masih ada nggak sisa jejak benda pusaka di sini sebenarnya, Mas? Kalau saya rasakan sih kalau energinya masih sekarang Masih ya? agak ini Mas Tukul, agak karena masih kelihatan kayak seperti di daerah sini kayak ada sempet kayak tameng itu bulat. Ini dari emas, terbuat dari emas. Di situ ada mungkin di daerah sini, terus kayak benda-bendanya sih mungkin kayak senjata-senjata kecil, sama saya ngeliat sih kebanyakan lebih kayak barang-barang dari Timur Tengah gitu, maksudnya kayak dari Ya. emas gitu yang Betul, kayak betul. seperti lampu-lampu kayak gitu. Betul. Ini amat betul. Saya juga Setiap barangnya itu seperti ada apa sih? Kayak Kode. jin penunggunya. ada itu. kode, ada Oh, kode. betul tadi benar kata si ibu jin gitu ya. Begitu Ahmad ngomong gitu, tangan kiri saya agak sedikit panas. Bu Saripah, selalu begitu saya ngucapin terima kasih. Nanti kita akan izin sama Mbak Samad sama Mbak Sibi untuk penelusurannya. Iya. Salam hormat buat keluarga. Terima kasih. Ya, sama.
Nah pemirsa, ada sosok apa lagi yang akan terus deteksi oleh Mas Ahmad dan Mbak Su. Gitu. Mister Tukul jalan. Ini di bagian sini nih Mister. Kuat sekali energinya di sini nih. Tapi apa sih positif ya Mister ya? Benar-benar positif. Cuma kuat sekali nih energinya di sini nih. Tapi kalau Mister I, saya kan juga banyak sekali kayak cerita gitu. Manusia melahirkan wujud apa sih binatang gitu ya. Seperti yang cerita sosok ini ya Mister I ya. Itu sebenarnya gimana sih Mister I? Apakah mungkin gitu bisa terjadi? Kalau saya lihat Mbak Sarah ya, sebenarnya itu yang sosok binatang ini bukan ada di rahim manusianya gitu. Jadi dikala si ibu ini melahirkan bayi seorang manusia, ini energi gaib yang ada juga dia menempel juga di sampingnya. Jadi cuma orang menganggap bahwa dia melahirkan kembar dengan buaya atau ular, padahal bukan gitu. Jadi memang sosok yang ada di belakang kita ini sekarang sosok gaib memang. Iya, memang sosok gaib. Dari dulu memang gaib gitu, dititipkan kepada manusia gitu. Mendekat buayanya. Iya, buayanya udah sangat dekat sekali. Ada di sini sekarang. Ini kepala, ini kepala. Kalau saya lihat. Iya, ini. Tapi ekornya udah ada di sana itu. Dari sini nih. Gede banget ya Mister ya, besar emang, sekali. Cuma dia menunjukkan sikap yang nggak marah atau apa, dia cuma diem aja. Diem aja. Tapi sebenarnya Mister I kan banyak cerita juga nih bahwa di warga sini bilang ini kok seperti suka menampakkan diri gitu. Apakah bentuk gangguan atau sebenarnya gimana sih? Sebenarnya gini, kalau saya lihat si buaya ini menampakkan diri bukan untuk mengganggu manusia. Cuma dia ingin menunjukkan bahwa saya dulu pernah ada di sini gitu. Jadi dia ingin mengungkapkan bahwa saya pernah ada di sini, dulu pernah saya hidup di sini. Jadi kalau bisa manusia-manusia yang ada di sini bisa dikatakan tuh melestarikan dia gitu. Masa melestarikan bukan dipuja-puja apa, cuma sebagai mitos dulu pernah ada di sini sebagai pelajaran buat yang ada di sini gitu. Di atas ini ada seperti cahaya ya? Sebenarnya sih bukan cahaya, mahkota. Oh, mahkota. Mungkin memancar gitu ya. Jadi memang beliau tadi Mister Is menjelaskan bahwa tidak perlu ditakuti dan beliau menjaga kayak seperti konfirmasi. Bahwa memang betul beliau yang menjaga daerah ini. Menjaga daerah ini dari pengerusakan manusia atau bangsa-bangsa lain yang ingin merusak daerah sini gitu. Dia ingin melestarikan juga. Beliau juga kayak seperti jadi orang Mister I. Iya, dia memang aslinya manusia. Maksudnya bukan asli manusia, cuma dia buaya ini sebagai perwujudan dia di alam manusia. Cuma di alam gaibnya dia berwujud seperti seorang pangeran yang cakep sekali. Kayak gimana Mas Sarah deskripsiin? Cakep. Kulitnya apa? Kayak menakin tau? Apa sih? Bersih gitu, bersih. Iya, memang benar-benar bersih. Orang yang wajahnya itu sangat bersih sekali, memancarkan cahaya seperti ya mungkin kalau orang melihatnya bisa dikatakan itu merasa bahasa Jawanya itu adem gitu. Adem banget. Ya, tenang gitu. Katanya memang tempat saya di sini, tempat saya di luar sini untuk menjaga masyarakat dan beliau minta juga untuk rakyat-rakyat karena untuk bisa ikut menjaga, jadi sama-sama saling menjaga karena kan kita tinggal di sini, manusia tinggal di sini, berusaha untuk untuk ikut menyayangi tanah ini gitu sih. Jadi mitos-mitos bahwa kan ada orang kayak mungkin warga di sini takut gitu, serem gitu kok ada buaya putih gitu. Sebenarnya nggak perlu ditakutin ya Mister ya. Kalau saran saya Mbak Sarah, mama warga di sini ini ada yang melihat buaya putih ini, sebaiknya mengucapkan salam gitu. Insya Allah kalau dia mengucapkan salam, si buaya putih ini mundur gitu.
Berarti dia orang-orang yang memang benar-benar mempunyai sopan santun, ada siapapun disambut dengan baik gitu. Jadi beliau juga, oh ya, ada saya di sini, ada kalian di sini, kita saling menghormati, saling menjaga gitu. Oke, ya. Aku nggak ngegerakin tangan aku loh, demi Allah. Demi Allah, demi Rasulullah. Mat, mana Mat? Saya ngerasa di daerah sini Mas itu. Bunyi-bunyinya. Loh, mana ya? Mana sih nggak ada kolamnya? Mana? Ini kan tumbukan. Oh, nih. Oh ini nih. Sini. Oh, terus. Ini kayak kolam ya? Ini mungkin Mat, yang ngepak-ngepak is. Mat, energinya seperti apa nih Mat? Oh mungkin ya. Saya ngerasa sih kayak ada. Oh jangan-jangan ini yang dibilang Ibu Putih kan ada buaya putih yang di kolam ini, jangan kan di sini maksudnya. Jadi saya ngerasa kayak energi ada. Saya melihatnya sih pada saat itu memang pada saat keluar ya Mas Suku, ketika ini dari salah satu pembantu kerajaan. Pada saat keluar itu yang saya lihat sih anak cowok itu, terus yang satunya lagi kayak seperti dititipkan untuk kayak menjaga gitu Mas Suku, tapi berbentuk buaya. Itu berwujudnya ini bisa berubah-berubah kuat energinya kuat. Jadi ketika itu sebelum dia dimunculkan ke dunia itu berwajah tampan sekali gitu, dan ketika ini berbentuk seperti buaya. Buaya warna putih. Ya. Memang energinya kuat, walaupun keadaan masih sore seperti ini ya kan. Dan ini kayaknya dibiarkan begitu aja gitu ya zaman dulu. Ya kayaknya sih dibiarkan seperti ini saja. Itu kayak tadi seperti ada yang nongol maksudku dari Oh ya, salah. Hah? Ya, tadi di sini. Oh, sekarang diem. Saya ngeliat sih di sini tadi kayak ada kayak berlian ini di pundak. Berliannya di belakang kepala. Di pundak si buayanya itu buaya putih kan, tapi di sini itu kayak ada cahaya kayak kaca. Mungkin berlian sih. Di sini tuh ada yang nemenin dia apa gimana gitu, sosok-sosok lainnya di Kalau sini. untuk buaya ini sih saya lihat cuma satu, tapi Ada yang ngintip. Iya, kenapa? saya melihat kayak seperti banyak kayak ikan kecil, tapi bukan dalam wujud nyata. Dalam wujud kayak ngiringin gitu dari belakangnya itu kayak. Aduh, merinding. Merinding ya? Iya. Kalau saya panas. Mat, baik nggak Mat? Insya Allah baik Mas. Ya, saya juga percaya kalau baik. Tapi cuma energinya kuat aja. Tapi nggak penasaran kan tapi sekarang masih ada buaya putih di sini gitu. Kalau untuk sekarang saya rasa udah dipindahkan. Saya lihat sih di sini sih dia menggunakan seperti ada emas ini. Ada emasnya. Kespernya itu. Iya. Saya rasa sih sekarang beliau ini ada di belakang sana. Dan sekarang saya lihat sih lagi berdiri di dekat sungai. Berarti termasuk putra mahkota ini. Cewek apa cowok ini? Ini cowok juga Mas Suku. Saya lihat sih kalau perwujudan dari manusianya itu seperti pakai ada tanda gitu. Iya. Pakai topi gitu. Tampan sekali sih saya lihat. Cuman tetap ekornya tetap kelihatan meskipun kayak dua manusia. Tapi ekor itu kelihatan. Tadi Mas Amal sudah menggambarkan sosoknya seorang pria tampan, tapi ada ada ekornya. Nah, sekarang mungkin Sylvie ingin berkomunikasi dibantu oleh Mas Amal. Seperti apa yang akan dikomunikasikan oleh Sylvie gitu ya? Allah. Dia kayak senyum gitu ya. Senyum. Gantengnya kayak Senyum. gimana Sil? Iya. Enggak. Mancung, putih. Bibirnya nggak mancung kan? Kedua lagi. Tapi dia kayak nyentuh deh, tahu kayak. Nyentuh. Ini di tangannya udah. Tuh kan? Salaman sih ngajak salaman. Coba Sil, salaman rasain Sil. Ya. Dia ada menikmati senyum. Aku nggak ngegerakin tangan aku loh, demi Allah. Loh. Demi Allah, demi Rasulullah.
Tangannya itu kan kalau buaya begitu. Disenggol tuh, ini digerakin ini. Ini gerak sendiri tuh tangannya. Nggak panas, dingin dia. Senyum tanya. Sekarang dia tinggalnya di mana, Mas? Tanya tinggalnya di mana. Ada suara cut. Apa yang dibikin sama Atiba itu yang dia jawab? Nih saya keringetan nih. Enggak, tapi dia diem di. Dia cuma senyum aja. Enggak, tangan kok gini gitu sih? Hah? Ih, tangannya basah sendiri. Ini ada airnya. Ada airnya, mat. Tangannya ada airnya, mat. Beda sama yang kanan dulu. Karena di situ ini kan tangannya gitu kan. Oh, ada air nih basah. Oke. Tangannya bisa basah sendiri. Aku baru percaya loh. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih bersama Selfie Kitty dan kita akan melihat hasil dari gambar yang sesungguhnya. Seperti ini, Mas Mat. Ya, ini. Ini adalah istana kejayaan waktu dulu, istana Jambi, Kesultanan Jambi yang sangat luar biasa sekali ini ya. Iya. Ini mungkin Mas Ahmad bisa menggambarkan, menerangkan. Iya, tadi sih tim Mister ini menentukan seperti ini, Mas. Ini mungkin kurang lebih bangunan pada saat zamannya dulu, ini kayak seperti ada kerajaan kayak Melayu gitu. Ya emang apa namanya ciri khas gitu ya, ciri khas dari kerajaan Melayu gitu yang kayak aku lihat tuh kayaknya apa sih kayak tentram gitu, kayak damai gitu loh Mas Tukul. Tapi emang agak kecil sih. Ini sebetulnya aset daerah ini. Ini kalau dibangun lagi, dirapikan lagi, jadi tempat wisata budaya dan anak-anak generasi para sekolah-sekolah remaja dan generasi yang akan datang ini jadikan satu tambahan wawasan bahwa dulu di daerah Jambi ini ada satu kesultanan yang sangat luar biasa sekali, berwibawa dan sangat disegani. Dan ini jadikan aset dan pemasukan untuk parkir di sana, dan orang datang ke sini melihat tentang budaya-budaya waktu tempo dulu. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Iya benar. Ambil sisi positif dari tontonan Mr. Tukul jalan-jalan, yang negatif jangan diambil. Kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tunggu kehadiran Mr. Tukul jalan-jalan di tempat berbeda yang ada wisatanya, budaya dan serta misteri serta mitos-mitosnya. Begitu terus Mr. Tukul jalan.